الحمد لله الذي وفقنا وإياكم للاجتماع في هذا المسجد المبارك على أداء فريضة الغداء التي يقول فيها حق الله محمد صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي من هذا فكأنما آمن الله سبحانه وتعالى. لهذا كانت الجماعة في صلاة الصبح هي أفضل الجماعات. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muqdar hafidhullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jamaah sholat subuh ini memiliki posisi yang sangat istimewa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih artinya, siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, maka sepanjang hari dia akan berada di dalam jaminan keamanan dari Allah. Artinya siapapun yang menyakiti dia, seolah-olah dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat subuh ini adalah jamaah yang paling afdol dibanding sholat 5 waktu lainnya, lebih-lebih kalau subuh hari Jumat. Kenapa? Karena jamaah sholat subuh itu terdapat unsur melawan nafsu. Dan demikian kaidah dalam agama kita, setiap kita melawan nafsu kita, maka saat itulah kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. جهاد النفس إذا إنسان رضي عن نفسه فإنه يسعى في هلاكها، وإذا سخط عن نفسه فإنه يسعى في نجاتها، لأن الناس جبلت أنها أمارة بالسوء. فأنت أيها المؤمن لابد أن تزكيها، وقد قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها ولم يعطها على هواها، وأما من دساها فأعطاها على هواها، فهي النفس كالحية حيث كانت حية تؤذيك. صغيرا قلت هذا لم يعص الله مثل ما عصيته، فهكذا تسعى دائما إلى الأحسن، من أحسن إلى أحسن، من أحسن إلى أحسن، فإن الحسن هو صفة جد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم، التنقل من أحسن إلى أحسن. Ketika seseorang ridho, rela dengan nafsunya, maka dia berarti berusaha untuk membinasakan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak rela, tidak ridho dengan nafsunya, maka berarti dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Seorang mukmin wajib berusaha melawan nafsunya, menundukkan nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan nafsunya. Bagaimana caranya? Dengan cara melawan keinginan-keinginannya. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori nafsunya. Dengan cara apa? Selalu mengikuti keinginan-keinginannya. Nafsu itu kalau selalu itu akan menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda nafsu itu sudah mati?
sudah tunduk, sudah jinak, yaitu ketika seseorang tidak pernah merasa berjasa kepada siapapun dan tidak pernah merasa lebih baik dibanding siapapun. Ketika dia melihat orang yang usianya lebih tua, dia mengatakan orang itu lebih baik daripada saya karena umurnya lebih panjang, ibadahnya lebih banyak, dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah sebelum saya dilahirkan di muka bumi. Sebaliknya, ketika melihat orang lain yang usianya lebih muda, dia mengatakan anak muda itu lebih baik dibanding saya. Kenapa? Saya lebih banyak melakukan maksiat. Saya sudah banyak melakukan maksiat sebelum anak muda itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya kita seorang mukmin selalu berusaha memperbaiki keadaan kita. Kalau asalnya buruk, kita berusaha berpindah kepada keadaan yang baik. Kalau asalnya sudah baik, berusaha berpindah kepada keadaan yang lebih baik. Itulah sifatnya kakek Sayyidina Hasan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang bernilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah diantaranya adalah memiliki akhlak yang mulia. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sebaik-baik perkara yang baik adalah akhlak yang baik. Dalam salah satu hadis beliau menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang dicapai oleh orang yang biasa bangun malam dan puasa di siang harinya. Walaupun dia belum bisa melakukan itu, dengan akhlak yang baik dia bisa sampai ke tempat tersebut. Dengan cara apa kita belajar akhlak yang baik? Dari mana kita mengetahui akhlak ini baik atau tidak? Satu-satunya adalah dengan mempelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيكون أحلى نوم وألذ نوم ويهتي في هذا الوقت، لأن هذا النوم في هذا الوقت معجون ببول الشيطان. وبعض الناس يستلذ بول الشيطان لأنه إذا أراد أن يفعل ذنب إن وراءك الليل كل ليلة يعمل الشيطان على كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس العبد 3 عقد يقول نم وراءك. بماذا هذا كل ليلة؟ بماذا تزال هذه العقد؟ علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن العقدة الأولى عندما تنهض من النوم تذكر الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. حدث الحمد لله. بعد ذلك صل ما شئت من الليل وأطل ما شئت من القيام، فإن ذلك تقوم بذلك بهمة ونشاط. وهكذا المؤمن يقوم للصلاة بهمة ونشاط. أما المنافق يقوم بعجز وكسل كما قال تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإن رأيت في نفسك كسل فجدد الطهارة مرة أخرى وثالثا حتى يتجدد لك النشاط وتدخل الصلاة بهمة ومحبة، لأنك تدخل في الصلاة تدخل في حضرة الله ملك الملوك الله، تستحضر عظمة الله. لهذا تفتتح صلاتك بالتكبير حتى من حين ما تدخل وأنت مستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا ندب لنا الشارع التكبير في كل الانتقالات حتى من أول الصلاة إلى آخرها وأنت مستحضر أنك بحضرة ملك الملوك الله الذي يعلم بباطنك كعلمه بما في ظاهرك علما واحدا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فلهذا إذا استخفى العبد من الناس بمعصيته ناداه ملك الناس عبدي استخفيت من الناس وجعلتني أهون الناظرين إليك. الله يخاطب عبده، الله يناديك، الله يناديك، الله أحبك يا إنسان
فكن له محبا كما قال في الحديث عبدي إني أحبك فبحقي عليك كن لي محبا. كيف تحب مولاك؟ تحب مولاك باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأدل دليل على محبتك لله ومحبتك لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اتباع هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم في حركاتك من حين ما تصبح وأنت تعزم على هذا، فإنه قد ندب لنا في ما يندب قبل النوم بعد النوم عند الخروج عند الدخول، لكل ذلك أذكار ينبغي أن يعتني بذلك الأمر حتى يكون دائما قلبه معلق بذكر الله فيبتعد عنه الشيطان ولا يكون للشيطان عليه سلطان، ويتعلق قلبه باتباع حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Melakukan ketaatan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari ini akan mendatangkan pahala yang sangat besar sekali bagi siapapun yang melakukan. Karena itu setan akan berusaha menghalangi manusia dari ibadah ini, ibadah setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Setan akan membisikkan kepada hati kita bahwa tidur setelah subuh ini adalah tidur yang paling enak, paling nyaman. Kenapa demikian? Karena tidur setelah subuh ini diramu dengan ramuan kencingnya iblis, kencingnya setan. Orang yang mengetahui tipu daya setan, dia tidak akan mau tidur setelah subuh. Karena tidur setelah subuh tadi diramu dengan kencingnya setan. Tapi sangat disayangkan sebagian orang itu menikmati kencingnya setan sehingga suka tidur setelah subuh. Beliau kemudian menyampaikan bahwa ada cara agar supaya kita ketika bangun subuh itu kita melakukan sholat dengan penuh semangat dan tidak ngantuk lagi setelahnya, sehingga kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu setelah subuh hingga terbit matahari dengan ibadah agar mendapatkan pahala yang besar. Yaitu apa? Caranya bangun sebelum adzan subuh. Kemudian lakukan 3 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa 3 amalan? Iya, karena setiap malam ketika kita tidur itu kita akan dikasih 3 ikatan oleh setan. 3 ikatan itu yang membuat kita malas untuk bangun, kepingin terus-terusan tidur. Nah, caranya biar ketika bangun subuh kita penuh semangat, tidak malas, tidak ngantuk, sehingga melakukan aktivitas dengan penuh semangat, harus melepaskan 3 ikatan itu. Dengan cara apa? Yang pertama, untuk melepaskan ikatan pertama, begitu bangun tidur langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ditambahi dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah la ilaha illa anta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca ini zikir-zikir semacam ini. Dengan begitu ikatan pertama akan lepas. Kemudian silahkan Anda doa apapun, insya Allah mustajab. Kemudian ikatan kedua bisa kita lepaskan dengan melakukan toharoh, bersuci, wudhu dan lain-lainnya. Dengan begitu ikatan kedua akan terlepas, semangat kita bertambah, malas kita berkurang, ngantuk kita juga berkurang. Kemudian lepaskan ikatan ketiga dengan segera melakukan sholat 2 rakaat secara singkat, tidak usah panjang-panjang.
Rakaat pertama setelah membaca Fatihah baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah, baca surat Qul huwallahu ahad. Lakukan sholat 2 rakaat ini, tidak usah panjang-panjang. Dengan begitu 3 ikatan setan akan lepas, sehingga Anda akan bangun ketika sholat subuh dengan penuh semangat, tidak ada malas, tidak ada ngantuk. Akan tetapi jika Anda tidak melakukan itu, walaupun Anda bangun subuh tapi tidak melakukan 3 amalan tadi itu, Anda akan sholat subuh dengan penuh rasa malas. Dan itu sifatnya orang munafik. Orang mukmin itu kalau melakukan sholat itu dengan penuh semangat, sementara orang munafik itu melakukan sholat dengan rasa malas, dan setelah sholat ngantuk, akhirnya tidur lagi. Ketika tidur apa yang terjadi? Kita akan terhalang dari pahala yang sangat besar sekali. Dan ketika kita sudah melakukan 3 tahapan tadi itu, kok masih merasa ngantuk, masih merasa malas, diulang wudunya 2 kali. Masih ngantuk, diulang lagi 3 kali. Insya Allah Anda akan penuh semangat. Sholat itu bukan main-main. Sholat ini berarti kita seolah-olah menghadap kepada Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Sungguh sangat tidak pantas sebagai seorang hamba kita berkomunikasi kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan rasa malas dalam hati kita. Kita ini dalam sholat harus selalu mengagungkan Allah. Karena itu sholat dimulai dengan takbir. Setiap pindah dari satu rukun ke rukun lainnya juga diselingi dengan takbir. Tujuannya untuk apa? Agar kita selalu ingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui hati kita, mengetahui zahir kita, batin kita dengan satu ilmu. Seorang hamba itu ketika melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara tersembunyi, tidak kelihatan orang, maka akan dipanggil oleh Allah. Allah akan menyeru, wahai hambaku, engkau bersembunyi dari manusia dan kamu melakukan kemaksiatan kepadaku padahal aku melihatmu. Wahai hambaku, sungguh engkau keterlaluan, karena engkau menjadikan aku sebagai yang paling hina, meremehkan pandanganku. Engkau takut dengan pandangan manusia, tapi engkau meremehkan pandanganku, meremehkan pengetahuanku atas apa yang kamu lakukan. Allah itu mencintai kita semuanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, abdi inni uhibbuk, hambaku sesungguhnya aku mencintaimu, fabihaqqi alaika kun li muhibban, maka dengan hakku atasmu jadilah kamu juga orang yang mencintai aku. Aku mencintai kamu, maka cintailah juga aku. Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu caranya yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa hasilnya kalau kalian mengikuti aku? Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW itu perlu bukti. Bukti paling nyata adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam semua gerak-gerik kita, diam kita. Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita adab-adab, zikir dan adab ketika masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau minum, selesai makan, selesai minum. Dan dalam semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita itu ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berusahalah amalkan itu semuanya. Dengan begitu Anda akan dicatat sebagai orang yang selalu zikir kepada Allah dan selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. هذه الآية لها سر عجيب إذا قرأها المؤمن قبل النوم ثم دعا الله أن يقظه في أي ساعة شاء أو في ساعة الإجابة أيقظه الله سبحانه وتعالى، أي يسر له أسباب الاستيقاظ.
وهو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية 42 من سورة الزمر. وكذلك الأربع الآيات الأخيرة من سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلى آخر السورة. من قرأها قبل النوم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظه في ساعة يستجاب فيها الدعاء أيقظه الله سبحانه وتعالى. هذه أسباب ينبغي للمؤمن أن يتسبب بأن يقرأ هذه الآيات أو يضبط المنبه أنه في كل ليلة هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء، ما هو خصوص ليلة الجمعة، لا كل الليلة. أما في ليلة الجمعة من مغربها إلى فجرها يستجاب فيها الدعاء، لكن كل ليلة هناك ساعة يستجاب فيها الدعاء. فاحرص على أن تكون من أهل تلك الساعات التي تقال فيها العثرات، تغفر فيها السيئات، تتبارك وتتكاثر فيها الحسنات، وتعلى لك الدرجات فضل ومنة من رب البريات سبحانه وتعالى. فإنها ساعة عظيمة ما يوفق عبد لعمارتها إلا وله عناية من رب البريات سبحانه وتعالى. الله يجعلنا وإياكم موفقين للطاعات ويبعدنا عن أسباب المخالفات ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bangun di malam hari sebelum subuh yang disebut dengan waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa. Ini memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebagian orang kesulitan untuk bangun malam, maka kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah membaca ayat 42 surat Az-Zumar. Hati baca ayat 42 surat Az-Zumar dan 4 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Setelah baca ayat itu minta kepada Allah agar dibangunkan di jam yang Anda inginkan. Anda ingin bangun jam berapa? Jam 2, jam 3, atau jam berapa? Minta kepada Allah. Sebelum minta, baca ayat tadi itu. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha sampai akhir ayat. Ayat 42 surat Az-Zumar dan 4 ayat terakhir surat Al-Kahfi, yaitu innal ladzina amanu wa amilus shalihat sampai akhir surat Al-Kahfi. Kemudian mintalah kepada Allah untuk dibangunkan di jam yang Anda inginkan. Insya Allah Anda akan dimudahkan oleh Allah untuk bangun di jam tersebut. Intinya kita harus usaha. Di samping membaca ayat itu juga perlu kita bikin alarm. Tapi kadang-kadang alarm saja kita bangun tapi tidur lagi. Nah, karena itu perlu digabungkan antara alarm dengan membaca ayat-ayat yang tadi disebutkan. Eman-eman, sayang. Penghujung malam itu waktu mustajab. Anda doa apa saja insya Allah dikabulkan oleh Allah. Dan itu setiap malam, tidak khusus malam Jumat. Kalau malam Jumat tidak nunggu penghujung malam. Malam Jumat itu malam mustajab mulai dari maghrib sampai subuh. Itu semuanya mustajab. Anda minta apa saja insya Allah dikabulkan oleh Allah. Setiap malam itu di penghujung malam. Manfaatkan sebaik-baiknya. Karena orang yang suka melakukan ibadah di penghujung malam itu kesalahan-kesalahannya akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikannya akan diberkati. Ibadah yang tidak banyak tapi pahalanya berlipat-lipat mengalahkan ibadah yang banyak. Apalagi kalau banyak ibadahnya. Kemudian akan meninggikan derajat seseorang. Ini semuanya anugerah dari Allah.
Ketika ada orang itu dikaruniai oleh Allah bisa bangun setiap malam ibadah, ini tanda dia adalah hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu melakukan ketaatan, menjauhi keburukan, dan semoga hawa kita, nafsu kita selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أن النوم بعد صلاة الصبح فيما بين صلاة الصبح والإشراق مكروه، يسمى نوم الحيلولة لأنه يحول بين العبد وبين رزقه، فإن أرزاق العباد يقسمها رب العباد في مثل هذه الساعة، فاحذر أن تكون من النائمين في تلك الساعة. فلهذا يندب كل من رأيته نائما تعرفه أم لم تعرفه سنة لك أن توقظه فحرص على ذلك، فإن في ذلك الوقت إذا عمرت بذكر الله في أجر عظيم. الناس كثير اليوم وهذا بغى حج وهذا بغى عمرة، وكل يوم أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن لك حج وعمرة إذا أنت صليت الصبح في جماعة ووثقت في مصلاك تذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صليت ركعتين لله أعطاك الله ثواب حج وعمرة تامتين 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 كل يوم، وأنت في بلدك وأنت في ثيابك وأنت بين أهلك دون أن تنفق أي مال من جيبك فضل ومنة من الله، لكن الشيطان ما يخليك فيذكرك أعمال كأنها مهمة حتى يخرجك من مكان صلاتك فيفوت عليك الأجر والثواب، وهذا مشاهد. يذكرك أعمال كأنها مهمة لك، ولو تأخرت دقائق فشت الفضل العظيم. كل يوم حج وعمرة على لسان الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، ما يتهاون بهذا إلا متهاون بأمر دينه، فاحرص على دينك واحرص على امتثال أمر نبيك محمد، فإنه لا يرشدنا إلا لما فيه خير ديننا خير ديننا ودنيانا وما فيه سلامة قلوبنا. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Para ulama mengatakan bahwa tidur setelah salat subuh dan sebelum terbit matahari ini hukumnya adalah makruh, dan tidur tersebut disebut dengan istilah hailulah, penghalang. Kenapa? Karena tidur setelah subuh itu bisa menghalangi seseorang dari rizkinya. Kalaupun dia dapat rizki, menjadi rizki yang tidak barokah. Kenapa demikian? Karena setelah subuh itulah Allah membagi-bagikan rizki hamba-hambanya. Karena itu siapa yang tidur di waktu pembagian rizki, dia akan terhalang dari rizki atau dari keberkahan rizki tersebut. Karena itu hati-hati, jangan pernah kita tidur setelah sholat subuh. Dan disunatkan kata para ulama, kalau kita melihat ada orang tidur setelah subuh untuk dibangunkan, baik kita kenal orang tersebut atau kita tidak kenal, sunat untuk dibangunkan. Waktu setelah subuh sampai terbit matahari ini istimewa sekali. Banyak di antara kita mimpi menginginkan kepingin haji sampai antri bertahun-tahun atau rela membayar ratusan juta. Kepingin umroh, kadang memaksakan diri untuk umroh. Padahal sangat mudah kalau kita ingin mendapatkan pahala haji atau pahala umroh setiap hari. Dari rumah kita, dari perkampungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, pakai pakaian biasa, bukan pakaian khusus, yaitu pakaian ihram, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Yaitu caranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh dia berzikir, maksudnya berzikir melakukan ketaatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat salat itu sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit matahari dia melakukan salat sunat isyraq 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Setiap hari kita bisa haji dan umroh
artinya mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna setiap hari. Yang mengatakan adalah orang yang tidak pernah bohong, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan pernah disia-siakan waktu setelah subuh ini. Setiap hari kita bisa haji dan umroh tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Cuma karena pahalanya besar, setan itu akan selalu berusaha menghalangi kita. Begitu, setiap ada amal yang besar, setan akan berusaha menghalangi manusia agar jangan sampai manusia itu mendapatkan pahala itu. Di antara caranya setan menghalangi seseorang dari pahala yang besar ini apa? Setelah subuh itu seseorang akan diingatkan, oh saya punya urusan sangat penting, saya harus segera keluar dari masjid sekarang sebelum terbit matahari, karena ada urusan yang tidak bisa ditunda, yang penting. Padahal ketika keluar dari masjid dia juga tidak ngapa-ngapain. Seringkali begitu. Seandainya dia bersabar beberapa menit saja menunggu terbit matahari, kemudian sholat sunat 2 rakaat sunat isyraq, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang mana siapa yang meremehkan pahala ini, berarti dia telah meremehkan agamanya, meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فحرص على أوقاتك فإن أعز شيء على الإنسان هو الوقت لأن أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك فمن كان يومه شر من أمسه من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شر من أمسه فذاك هو الهالك ومن هو الغانم الذي هو يومه أحسن من أمسه وهكذا. الله سبحانه وتعالى يقول في الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى، يعني كل ساعة هي أفضل لك من الأولى. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ترقي دائم، وهكذا ينبغي لكل مؤمن يكون في ترقي في كل يوم أحسن اليوم الذي قبله، في كل شهر أحسن الشهر الذي قبله، في كل عام أحسن الشهر الذي قبله، وهكذا يرتب أوقاته. عمر قصير، لكن متى تظهر بركة هذا العمر القصير؟ بترتيب الأوقات. بترتيب الأوقات تظهر بركتها، وتعمل أعمال كثيرات بترتيبها، وبالنيات الصالحات تزكو الأعمال وتتبارك. أعمال قليلة لكن نيات صالحات كثيرات تزكو الأعمال وتزداد. فقدم لك نية صالحة قبل أي عمل تعمله، فإن الأعمال بالنيات كما أخبر بذلك سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Berusahalah untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, karena yang paling berharga bagi kita itu adalah waktu kita. Karena setiap detik dari waktu kita itu adalah umur kita, dan umur kita adalah modal untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini. Kalau sudah umur kita habis, waktu kita habis, kita sudah tidak punya modal lagi untuk menambah pahala. Berusahalah untuk menjadi orang yang setiap saatnya lebih baik dibanding saat sebelumnya. Hari sekarang lebih baik dibanding hari kemarin, bulan sekarang lebih baik dibanding bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Selalulah berusaha begitu, karena orang yang hari ini sama dengan hari kemarinnya, maka dia adalah orang yang rugi. Dan yang lebih parah adalah orang yang hari ini lebih jelek dibanding kemarin. Ini adalah orang yang binasa. Siapa yang beruntung? Yaitu orang yang hari ini lebih baik dibanding kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Waktu yang akhir bagimu wahai kekasihku lebih baik daripada waktu sebelumnya. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa
Nabi Muhammad SAW setiap saatnya itu selalu bertambah kedudukannya di sisi Allah, bertambah kebaikannya. Karena itu kita sebagai seorang mukmin, pengikut Nabi Muhammad SAW harus berusaha meniru beliau. Kita harus berusaha hari-hari kita, bulan-bulan yang kita lalui, tahun-tahun yang kita lalui harus selalu menjadi lebih baik. Umur kita ini sangat singkat. Umur umat Nabi Muhammad SAW ini singkat, tidak panjang seperti umat terdahulu. Tapi kita bisa jauh di atas umat terdahulu. Dengan cara apa? Kalau kita melakukan amal lebih banyak dibanding mereka, kita kalah jauh. Karena umur kita sedikit. Caranya kita harus berusaha bagaimana umur yang singkat ini berkah. Sehingga kalau umur itu berkah, waktu yang singkat, ibadah tidak sebanyak umat terdahulu, tapi pahalanya jauh di atas umat terdahulu. Bagaimana caranya waktu itu berkah, umur itu berkah? Pertama, segala aktivitas itu diatur, dijadwal. Jangan yang penting melakukan kebaikan tanpa terjadwal. Kepingin zikir, zikir. Kepingin bersolawat, bersolawat. Kepingin melakukan baca Quran atau sholat, dilakukan begitu saja tanpa terjadwal. Tidak, itu menyebabkan umur kita tidak berkah. Dijadwal, jam sekian sampai jam sekian saya melakukan ini, jam sekian sampai jam sekian saya melakukan ini, dan seterusnya begitu. Dijadwal. Dengan dijadwal maka umur itu akan berkah. Waktu yang singkat tapi maksimal, kita bisa melakukan amal yang sangat banyak. Dan ini mujarab, terbukti. Siapapun yang segala aktivitasnya itu diatur, maka dalam waktu 1 jam dia bisa melakukan berlipat-lipat perbuatan amal kebaikan dibanding orang lain yang tidak mengatur waktunya. Ini yang pertama, caranya agar pahala kita menjadi banyak padahal umur kita singkat. Yang kedua adalah setiap melakukan amal kebaikan diniati yang banyak. Niatnya yang banyak, niat yang baik-baik. Kita melakukan apapun, kita sedekah misalnya, diniati dengan kebaikan, niat-niat yang banyak. Dengan begitu amal kita akan satu amal tapi pahalanya bisa ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Dengan apa? Dengan niat yang banyak. Kemudian yang ketiga, sebelum beramal itu niatkan dulu, ditata dulu niatnya. Saya mau melakukan ini, apa niat saya? Kalau kita bisa ngatur niat sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, minta bimbingan. Saya mau melakukan misalnya umroh, apa niat-niatnya? Minta bimbingan. Biar satu ibadah tapi pahalanya bisa berjuta-juta. Nah, jadi kesimpulannya, agar umur kita berkah, pahala kita banyak di umur yang singkat, waktunya diatur, dijadwal. Kemudian ketika beramal, niatkan niat yang sangat banyak. Jangan mencukupkan dengan satu niat, apalagi tanpa niat. Karena amal itu tergantung niatnya. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan itu tergantung niatnya. واحرص إذا أردت أن تقوم من منامك بهمة ونشاط أن تقرأ قبل النوم، تأتي بهذا الذكر الذي علمه يا سيدنا النبي محمد سيدتنا فاطمة من تسبيح وتحميد وتكبير 33 أو تكبير 34 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وأن تأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة، فإنها أمان من السرقة ومن الحرج ومن الغرق. فاحرص على ذلك، عمل يسير لكن له فوائد كثيرة ما يحرص عليه إلا من نور الله له البصيرة، وما يتهاون بالأعمال الصالحة إلا من ليست له بصيرة منيرة. وكن من أهل البصائر تفوز في الدنيا والآخرة بالذخائر، فإن العبد يسعى في هذه الدنيا ويعمل، وإنما الحصاد يكون يوم القيامة. اعملوا وكل ميسر لما خلق له. دنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. فما أردت أن تحصده في أخراك فازرعه في دنياك. فازرع الخير تحصد الخير،
Kemudian beliau juga menjelaskan kalau kita kepingin ketika bangun tidur itu penuh semangat, tidak malas, tidak ngantuk lagi. Sebelum tidur amalkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti wirid yang kita baca setelah salat, itu juga dibaca sebelum tidur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri tercinta beliau Sayyidah Fatimah. Dengan begitu insya Allah ketika bangun tidur Anda akan merasa penuh semangat, penuh energi, tidak malas, tidak ngantuk lagi. Dan juga bacalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Itu akan memberikan penjagaan kepada kita dan anggota keluarga kita dari pencurian, dari kebakaran, dari banjir dan musibah-musibah lainnya. Amal yang sangat ringan tapi faedahnya sangat besar. Karena itu amalkan, jangan diremehkan. Orang yang semangat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tandanya dia memiliki pandangan hati yang bersinar. Tapi sebaliknya, yang meremehkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tanda dia tidak memiliki pandangan hati sama sekali. Karena itu berusahalah menjadi orang yang memiliki pandangan hati agar beruntung dunia dan akhirat. Dunia ini tempat menanam, tempat beramal, balasannya nanti di akhirat. Perbanyaklah amal kita di dunia ini agar supaya balasan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala akan sangat besar nanti di akhirat. Dan berusahalah melakukan kebaikan kepada siapapun. Anda ketika melakukan kebaikan kepada siapapun, mungkin orang itu tidak bisa membalas Anda, tapi balasan dari Allah akan jauh berlipat-lipat dari apa yang Anda lakukan. Orang yang melakukan kebaikan kepada dirinya atau kepada orang lain tidak akan pernah menyesal. Dan untuk bisa menjadi orang yang seperti itu, maka jauhi teman bergaul yang tidak baik. Anda kalau punya teman dekat yang tidak baik, Anda tidak akan bisa menjadi orang-orang yang tadi dijelaskan oleh beliau. Bersahabatlah, berteman dekatlah dengan orang-orang yang baik, yang ketika kita mau melakukan kebaikan dia mendukung, ketika kita mau melakukan keburukan dia mencegah, mengingatkan kita, ketika kita lalai dia mengingatkan kita. Itulah, pilih teman yang seperti itu, maka Anda akan beruntung dunia dan di akhirat. Kemudian beliau berdoa semoga Allah membantu kita untuk menemukan teman-teman yang selalu membantu kita melakukan ketaatan dan membantu kita untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan akhlak yang baik, mengikuti Nabi Muhammad SAW, dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela. Dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kita untuk taat kepada Allah dan melakukan amal karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma وبارك لنا في الأولاد والمال واجعلنا شمل العلوم النافعات ويسر لنا أسباب السعادات وابعدنا عن أسباب الشقاوات يا جاه نبيك محمد سيد السادات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وهب لنا الذنوب واستر وسهل لنا كل مطلوب وابعد عنا كل مرغوب وكل مشهور بجاه حبيبك محمد الحبيب المحبوب يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجيب اصلح لنا شأننا كله ظاهره وباطنه بعافية وسلامة وسقام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الضالين الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء نزوله من السماء يا اللهم يا
ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Riyadul Talibin, ya Al-Halikin, aghfirna alaihim wa sallallahu alaihi wa sallam, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengajak kita untuk salat isyraq secara berjamaah sekarang. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.